Hai Sobat Sukses, saat ini banyak orang terpaksa bekerja di rumah. Sebagian orang juga pendapatannya berkurang drastis atau malah ada yang kehilangan pekerjaan. Pandemi Corona tahun ini sudah pasti berdampak pada keuangan kita. Karena ada aturan-aturan dari pemerintah atau aturan dari masyarakat sosial yang mengubah pola hidup kita sehari-hari. Tapi badai pasti berlalu, begitu pula pandemi Corona ini. Yang perlu kita pastikan adalah pengaturan keuangan kita juga ikut berubah, menyesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi. Dalam video kali ini, ada 6 tips penyesuaian keuangan yang harus sobat lakukan agar bisa bertahan dalam badai corona. Sebelum kita cari tahu 6 tips ini, sobat-sobat bisa klik tanda subscribe dan menghidupkan tanda lonceng notifikasi untuk mendapatkan video motivasi lain seperti ini. Klik like juga jika menurut sobat video ini bermanfaat. Jika sobat juga punya masukan untuk kanal ini, silahkan berkomentar agar kanal ini bisa makin berkembang. Tips yang pertama adalah mengevaluasi pengeluaran dan pemasukan. Sobat yang cerdas pasti melakukan budgeting. Meskipun kelihatannya sepele, mencatat semua pemasukan dan pengeluaran adalah hal yang penting, yang menunjukkan kalau sobat sebenarnya cerdas secara finansial. Saat ini gaya hidup sobat pasti berubah. Pemasukan dan pengeluaran tidak akan sama seperti sebelumnya, terutama untuk jenis pengeluaran yang bersifat rutin. Mungkin sebelumnya sobat makan di kantor, sekarang harus masak sendiri. Mungkin sebelumnya bisa pergi nonton ke mall, sekarang sobat menghindari tempat ramai dan tidak lagi pergi ke mall. Mungkin sebelumnya ada biaya transportasi, sekarang biaya itu berkurang, tapi tagihan internet bertambah karena sobat bekerja dari rumah. Pastikan sobat sudah mengetahui berapa jumlah pemasukan sobat yang berkurang, dan pastikan juga sobat sudah menghitung jumlah pengeluaran sobat yang tidak diperlukan. Jika sobat sudah mengevaluasi pengeluaran dan pemasukan ini, lakukan tips nomor 2. Tips yang kedua adalah menata ulang pengaturan pos keuangan. Beberapa orang sangat beruntung karena masih bisa menerima gaji meskipun bekerja dari rumah. Beberapa yang lain tidak beruntung. Mengatur pengeluaran di sini bukan berarti sobat mengurangi pergi ke mall yang dulunya 4 kali lalu sekarang menjadi 3 kali, bukan. Sobat harus benar-benar tidak pergi ke mall sama sekali dan hanya fokus membeli keperluan sehari-hari saja. Keperluan makan, RTGA, transportasi, obat-obatan, atau langganan internet bulanan. Pangkas saja pengeluaran selain hal-hal penting ini, masukkan ke pos biaya darurat. Perhitungkan juga biaya-biaya baru yang muncul selama masa pandemi corona. Misalnya, biaya internet berlangganan di rumah, biaya beli masker dan sanitizer, atau biaya membeli lebih banyak makanan. Dalam pandemi corona ini, sobat harus mengeluarkan uang seminimal mungkin. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah pandemi ini akan makin memperburuk kondisi ekonomi. Jika suatu saat terjadi kelangkaan barang atau kenaikan harga, sobat masih punya uang cadangan dan tidak perlu memecah celengan untuk bertahan hidup. Usahakan selalu untuk masak sendiri karena lebih sehat dan lebih murah. Membersihkan rumah sendiri lebih sehat, lebih bersih dan juga lebih murah. Dan menghibur diri sendiri dan keluarga dari rumah, malah bisa mempererat hubungan dalam keluarga. Tips yang ketiga adalah menjaga mental tetap sehat di saat nilai aset turun. Selama masa pandemi corona, aset saya di saham berkurang nilainya dan saya menderita kerugian hampir senilai mobil. Sangat membuat stres. Tapi di sisi lain, jika berpikir positif, saat seperti ini adalah saat terbaik untuk berinvestasi pada saham-saham blue chip yang harganya sedang terdiskon dan sedang murah-murahnya. Selalu berpikir positif. Mungkin sobat stres karena nilai aset terus turun, tapi ingatlah, pada saat seperti ini kita harus letakkan fokus utama hanya pada kesehatan kita, keluarga kita, dan pekerjaan kita. Memikirkan nilai aset berkurang atau tabungan menipis bisa dilakukan nanti.
Badai pasti berlalu dan nilai aset sobat akan kembali tinggi. Jika belum benar-benar membutuhkan dana darurat, lupakan dulu aset sobat dan fokuslah untuk menekan pengeluaran seminimal mungkin agar sobat dapat bertahan selama badai corona berlangsung. Ingatlah untuk selalu berpikir positif. Tips yang keempat adalah selalu menyisihkan sebagian dana untuk kebutuhan darurat. Bagi teman-teman yang memang sudah rutin menyisihkan uang gaji untuk keperluan darurat, kalian luar biasa. Bagi sobat yang belum punya dana darurat, mulailah dari sekarang untuk menyisihkan uang. Sisihkan sekitar 10% dari pendapatan sobat untuk dana darurat. Sobat harus berjaga-jaga seandainya ada PHK atau bisnis sobat tutup karena ekonomi makin buruk. Jika sobat berhasil melakukan poin 1 dan 2, sobat akan bisa berhemat dengan menyisihkan uang yang biasanya sobat pakai untuk nongkrong bareng teman, nonton bioskop, atau jalan-jalan ke tempat rekreasi. Tips yang kelima adalah mengontrol emosi dan membuat keputusan finansial yang bijaksana. Jangan lakukan panic selling. Mungkin sobat sudah kehabisan uang saat ini, dan satu hal yang terpikir sebagai solusi adalah menjual aset dan investasi. Sebisa mungkin, jangan lakukan panic selling. Masa pandemik ini akan berakhir, dan jika sobat menjual aset sobat sekarang, sobat akan rugi besar. Kecuali jika memang ini adalah hal terakhir yang bisa sobat lakukan untuk bertahan hidup, maka tidak ada jalan lain. Jika sobat bisa bertahan di masa nilai aset turun ini, sobat akan menuai hasilnya saat masa sulit ini berakhir. Tips yang keenam adalah perhatikan kebijakan finansial ekonomi pemerintah. Pemerintah membuat kebijakan ekonomi tertentu di masa pandemi corona ini. Misalnya, keringanan kredit untuk usaha, masker murah untuk kalangan tertentu, dan lain-lain. Pastikan sobat mengetahui perkembangannya dan tidak ketinggalan syarat-syaratnya. Masa pandemi corona ini akan sangat berdampak pada banyak orang. Tetaplah semangat dan percayalah bahwa masa sulit ini pasti akan berakhir. Sampai jumpa, salam sukses bersama.